salah satu keunggulan Nabi Muhammad itu adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya akhlak engkau Nabi Muhammad itu sangat mulia dan yang muji ini Allah. Sehingga tidak akan ada lagi pujian yang relevan kepada Nabi Muhammad karena sudah dipuji oleh Allah. Sehingga segala pujian itu tidak akan mempengaruhi apa-apa kepada Nabi Muhammad. Pujian-pujian selain Allah karena yang memuji sudah Allah. Makanya kata saya Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya orang yang kalau dipuji yang terpuji adalah yang memujinya. Beda dengan selain Nabi Muhammad. Saya puji Mas Edi, maka yang merah mukanya, yang terbang hatinya adalah Mas Edi. Tapi kalau Nabi Muhammad, ketika saya puji Nabi Muhammad, maka yang terpuji adalah yang memuji, bukan yang dipuji. Sehingga kalau kita cari di hadis-hadis, dimanapun, di ayat, kalau Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad, merasa itu memberi kepada Nabi Muhammad, maka itu salah. Kalau kita menyelenggarakan maulid Nabi untuk mengagungkan Nabi Muhammad, salah. Karena sebenarnya itu praktek kolusi. Kita ingin agung, maka kita tempel diri kita kepada Nabi Muhammad. Bersalawat kita. Makanya orang sekali salawat, itu minimal 3 hal yang di dalam hadis. Pertama, dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, Allah membalas 10 salawat. Tiap satu dikalikan 10. Nabi membalas 10 keberkahan. Tiap satu salawat diganti dengan Nabi 10 keberkahan. Jadi benar-benar Anda nggak bisa memuji Nabi Muhammad, pasti yang terpuji adalah kita. Apalagi menjalani maulid Nabi ini, yang agung ya kita, bukan Nabi Muhammad. Dan karena dipuji saja tidak bisa, apalagi dihina. Apalagi dihina, gak bisa. Makanya saya mengikuti Nabi Muhammad untuk tidak pernah keberatan kepada orang-orang yang misalnya tertuduh menghina Nabi Muhammad. Saya gak pernah keberatan. Karena kalau Anda menghina emas, itu yang hina adalah mulut yang menghina. Karena itu kata Nabi, saya gak usah keberatan kepada orang yang menghina saya. Karena itu secara real orang tidak pernah bisa menghina Nabi Muhammad kecuali 2. Yang pertama adalah dia sedang membohongi dirinya sendiri. Sebagaimana Abu Sufyan. Abu Sufyan itu gak suka sama Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Tapi setiap malam selama kurang lebih 3-4 bulan diriwayatkan selalu mendengarkan suaranya Nabi Muhammad di rumahnya, di tembok rumahnya. Sampai fajar gak sadar dia dibangunkan, pergi. Karena terpikat kepada Nabi Muhammad. Kalaupun dia gak setuju, gak suka, gak ikut jalannya Nabi Muhammad, bukan karena dia tidak menganggap Nabi Muhammad benar atau menganggap Nabi Muhammad hina sebagaimana dituduhkan dia, tapi karena ajaran Nabi Muhammad ini kan membawa revolusi sosial yang menyebabkan orang-orang yang memiliki privilege seperti Abu Sufyan itu hancur privilege. Makanya dia bukan menghina Nabi Muhammad, itu strategi untuk menghalangi pengaruh-pengaruh Nabi Muhammad terhadap masyarakat Arab pada saat itu. Jadi kalau orang hina Nabi Muhammad, yang pertama karena dia bukan Nabi Muhammad, bukan jujur menghina tapi munafik, karena dia punya kepentingan yang dihancurkan oleh Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau orang menghina Nabi Muhammad, itu besar kemungkinan adalah awal dari cintanya dia kepada Nabi Muhammad. Sejarah mencatat itu. Banyak sekali riwayat yang bisa dibacakan. Saya buka satu riwayat saja. Ada satu orang Yahudi, suruhan Abu Sufyan, setiap hari disuruh meludahi Nabi Muhammad. Di pasar, Nabi Muhammad lewat diludahi. Setiap hari. Sampai satu hari, Yahudi ini gak ada. Maka kata Nabi, kemana ini Yahudi? Sakit Nabi, wah cari alamat rumahnya. Kata Nabi, carilah. Ketemu rumahnya, datang ke rumah si Yahudi ini, Nabi Muhammad, bawa buah. Kemudian ngetok pintu, tanya si Yahudi ini, siapa di luar? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah yang selain orang yang saya ludahi setiap hari ini siapa? Karena nggak mungkin yang saya ludahi setiap hari datang ke sini. Kalaupun datang ya karena mau marah-marah pasti. Maka dia buka pintu, ternyata benar Muhammad Rasulullah. Dan bawa buah dan kata Nabi Muhammad, saya mau menjenguk kamu karena kata orang-orang kamu sakit. Maka gemetar tubuh Yahudi ini, menangis, dia peluk Nabi Muhammad, dia bersyahadat. Dia katakan, demi ayah dan ibuku, aku masuk Islam mulai hari karena melihat pribadi Nabi Muhammad.
Jadi menghina Nabi Muhammad itu awal dari cinta. Nggak bisa. Karena terlalu indah segala sesuatu yang menempel kepada Nabi Muhammad. Sehingga ya memang secara tidak, kita nggak bicara tentang hal-hal yang transenden, kita berbicara ini orang terlalu indah. Kalau kita hina pasti akan kembali kepada kita kehinaannya dan kita pasti akan berpaling. Dan orang-orang seperti Yahudi suruhan Abu Sufyan ini banyak sekali dalam riwayat. Dan rata-rata memang orang masuk Islam karena melihat keagungan pribadi Nabi Muhammad tersebut, bukan karena melakukan riset terhadap Quran dan lain sebagainya. Wong kalau di riset itu Quran ya repot juga. Anda mau riset Quran gimana? Kalau memang betul-betul riset itu berbasis dengan akal, ya, nggak ada orang yang bisa masuk Islam sepenuhnya karena akal. Wong yang kentut pantatnya yang diwudui mukanya kok. Anda gimana cari aspek rasional dari itu? Ya pasti karena melihat keagungan pribadi Nabi Muhammad. Dan keagungan pribadi ini detail sekali. Sehingga penghormatan Allah di Quran kepada Nabi Muhammad ini sangat detail. Bayangkan, ada seorang, bayangkan Nabi Muhammad ini sampai ekspresi mukanya itu diatur. Ekspresi mukanya diatur. Kan ada di antara kita yang kalau kita baru ketemu aja mukanya kayak nantangin gitu. Kayak nyolot mukanya. Jadi Anda gak punya salah apa-apa, orang lihat mukanya Anda sudah dosa, orang gak seneng sama Anda gitu. Karena mukanya ekspresinya sudah nyolot gitu. Nah, Nabi Muhammad ini mengatur sedemikian rupa wajah, sehingga ketika dikisahkan ada satu nenek tua yang bawa anggur diberikan kepada Nabi Muhammad, dimakan sama Nabi Muhammad sampai habis sehingga nenek ini senang dan pulang dengan gembira. Kata sahabat, tumben Nabi Muhammad bagi-bagi. Kenapa? Kemudian kata Nabi Muhammad, karena tadi anggurnya kecut. Kalau saya bagikan kepada kamu, saya takut khawatir. Sangat manusiawi, orang makan anggur kecut. Raut wajahnya berubah, menampakkan dia tidak nyaman pada makanan itu, sehingga akan mengganggu kesenangan, kegembiraan si nenek tua itu, kata Nabi. Makanya saya gak bagikan, saya habiskan. Karena saya tidak mau melukai hati nenek tua itu. Jadi raut wajahnya pun dia atur sedemikian. Sehingga segala sesuatu yang menempel kepada Nabi Muhammad itu indah. Karena sumbernya tadi yang disampaikan Mas Edi, sumbernya adalah rasa cinta yang ada di dalam diri. Lisannya Nabi Muhammad sampai dipuji sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah tidak keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang sumbernya dari wahyu dan sumber dari cinta kasih tersebut. Sehingga Nabi Muhammad itu bilang, man ati'uni dakhal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Waman asad, siapa yang tidak ikut saya faqad abah. Maka ya sudah, kata Nabi Muhammad. Padahal seharusnya siapa yang ikut saya masuk surga, siapa yang enggak ikut saya masuk neraka. Kan gitu. Seharusnya. Tapi Nabi Muhammad enggak bilang masuk neraka. Padahal ini orang yang enggak ikut Nabi Muhammad pasti masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad enggak bilang masuk neraka. Ya sudah, berarti dia memilih jalan itu gitu. Nasibnya gimana ya nanti ya sesuai dengan jalannya. Tidak mau keluar kata neraka dari lisan Nabi Muhammad. Kalau kita kan hiasi lisan ini dengan kafir, sesat, bid'ah, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad kepada orang yang jelas-jelas, bukan kepada orang. Maksudnya kepada sesuatu. Satu golongan yang tidak ikut Nabi Muhammad kan pasti neraka. Tapi Nabi Muhammad gak bilang neraka. Karena mau menjaga lisan tersebut agar selalu indah. Jadi gak akan bisa menghina Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menghina Nabi Muhammad kecuali hinaan itu akan kembali kepada dirinya dan menjadi awal dari jatuh cintanya dia kepada